Kenapa kok banyak ayat-ayat yang mereka pakai sebagai dasar Yesus Tuhan kebanyakan dari Gospel Yohanes? Kenapa yang Matius, Markus, Lukas nggak ada gitu? Kenapa? Karena memang yang penulisnya kitab Yohanes itu sebenarnya sedang menyadur tulisannya orang bernama Euripides. Penulis Euripides ini sedang menulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus gitu. Kalau mereka menggunakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, jawabannya gitu. Saya punya kitab, ini Bible-nya orang Katolik Amerika nih Pak, namanya New American Bible, ya. Mungkin nggak kebaca ya, Anda bisa bantu bacain di sini. Ya, Hellenistic Philosophy. Ini ada adopsi dari filosofi Helenistik Pak, Helenisme. Helenisme itu dari mana? Helenisme itu dari Yunani. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi-lagi kita melihat mu'alaf ini bicara tentang agama lain selain agamanya sendiri. Nah, seharusnya ia lebih banyak berbicara dan berdakwah tentang agamanya ketimbang mengurusi keyakinan orang lain. Nah, kalau yang dibicarakan itu masih benar, ya masih mending lah. Tetapi yang sering kali terjadi dan baru saja kita lihat, ia menafsirkan secara salah iman orang lain. Menafsirkan kitab suci agama lain tidak sesuai faktanya dan tidak sesuai dengan keyakinan dari agama tersebut. Ini justru bahaya dan ngawur sama sekali. Apa buktinya? Tadi ia berkata, kenapa orang Kristen kalau bicara tentang ketuhanan Yesus itu lebih banyak mengutip Injil Yohanes ketimbang 3 Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas. Nah, ini jelas ngawur sebab faktanya Matius, Markus, Lukas itu juga banyak bicara tentang keilahian Yesus. Misalkan dalam Injil Matius, Yesus pernah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Nah, ini jelas sebuah pernyataan keilahian, sifat Allah yang maha hadir. Tidak mungkin dan tidak ada nabi manapun yang berani berkata, aku ada di tengah-tengahmu ketika engkau memanggil namaku. Tidak ada seorang nabi lain yang berkata, yang juga direkam dalam Injil Matius, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Oh, ini sifat maha kekal sekaligus maha hadir dan dinyatakan oleh Yesus yang menunjukkan bahwa ia memang ilahi. Ia adalah Allah itu sendiri, sang firman yang menjadi manusia. Nah, dengan demikian gugurlah pernyataan dari si mu'alaf ini yang berkata dalam 3 Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas tidak ada pernyataan tentang keilahian Yesus. Yang kedua, ia berkata bahwa Injil Yohanes itu mengutip filsafat Yunani, mengutip mengadopsi ajaran Euripides. Siapa Euripides? Nanti saya akan bahas ini dalam konten yang lain. Ia katakan bahwa konsep logos ya secara tidak langsung itu mengutip dari filsafat Helenis. Lalu yang lebih parah, ia mengutip catatan kaki dari New American Bible. Dan ia memanggil salah seorang pendengarnya untuk membacakan dari catatan kaki tersebut yang hanya dibaca sebagian, Hellenistic Philosophy. Ya tentu pendengarnya tidak paham apa yang dimaksud. Tidak paham apa konteks dari pernyataan New American Bible ini. Padahal yang dimaksudkan adalah logos itu juga dikenal di dalam filsafat Helenis pada zaman itu. Tetapi tentu maknanya, ide, gagasan di balik kata logos yang dinyatakan dalam Injil Yohanes berbeda sama sekali dengan apa yang dipahami oleh filsafat Helenis. Kenapa demikian? Tidak ada satupun pernyataan dari filsuf-filsuf Helenis pada zaman itu yang menyatakan bahwa logos sak egeneto, firman menjadi manusia, wal kalimatu soro jasadan. Tidak ada. Tidak ada satupun pernyataan dan dalam tulisan-tulisan para filsuf itu yang menyatakan bahwa logos menjadi manusia. Ini adalah ide yang murni dalam perjanjian baru yang berakar dari perjanjian lama itu sendiri. Nubuat tentang sang Mesias, sang firman yang jadi manusia. Nah, kenapa demikian? Karena dalam pandangan filsafat Yunani, filsafat Helenis pada zaman itu, dunia materi ini sesuatu yang kotor. Sehingga tidak mungkin logos yang ilahi itu menjadi manusia. Justru dengan pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 14, Injil Yohanes itu memotong jantung dari filsafat Yunani saat itu yang menolak dan menyangkal tidak mungkin logos menjadi manusia. Kitab suci jelas menyatakan firman menjadi manusia. Karena itu berbeda sama sekali. Dan kelihatan bahwa mu'alaf ini sama sekali tidak paham filsafat Helenis itu apa, tidak paham makna logos itu apa. Karena itu ya bicara sembarangan saja, ngawur saja. Dan pendengarnya yang memang rata-rata tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kekristenan, mungkin hanya
manggut-manggut tanpa memahami, tanpa bisa mengkritisi. Tetapi kita yang paham dengan benar secara utuh kekristenan itu seperti apa, tentu kita hanya tertawa saja mendengar pernyataan-pernyataan ngawur dari mu'alaf ini. Nah, karena itu harus dipahami bahwa konsep logos dalam perjanjian baru itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan filsafat Helenis manapun. Sebab kitab suci jelas menyatakan logos menjadi manusia, sedangkan filsafat Helenis menyangkal logos itu bisa jadi manusia. Logos ini hanya terjemahan dari perjanjian lama, bahasa Ibrani tentang dabar atau memra. Jadi hanya menggunakan terjemahnya saja, sebab dalam Septuaginta, PL terjemahan bahasa Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, kata dabar atau firman dalam perjanjian lama itu juga diterjemahkan logos. Kalau kita membaca Quran dalam terjemahan bahasa Yunani, kata kalimat itu juga diterjemahkan logos. Nah, terjemahnya mungkin sama, tetapi makna yang terkandung dalam terjemahan itu tentu berbeda. Gagasan, idenya tentu berbeda. Karena itu jangan hanya serta-merta melihat, oh maknanya sama, kemudian berarti, kita melihat, oh katanya sama, berarti maknanya juga sama. Nah, ini jelas sesat pikir yang tidak dibenarkan dalam dunia akademis. Kita harus lihat dulu maknanya apa, gagasan di balik kata itu apa, samakah atau tidak. Nah, saya ingin mengutip yang terakhir dalam buku saya ini, Al-Imanul Masih Hal Huwa Ma'qul, Iman Kristen apakah ia logis? Pernyataan dari Abu Natadrus Malati, seorang teolog gereja Koptik, dalam tafsirnya terhadap Injil Yohanes, ia menulis demikian, saya kutipkan dalam buku saya, Al-Qidis Yuhanna lam yastaqdim hada ta'biri kama ja'a fil falsafatil Yunaniyah au fil Gnosia au kama ja'a inda filun. Artinya, Rasul Yohanes tidak menggunakan terminologi logos dalam makna yang sama dalam filsafat Yunani, Gnostik, atau seperti yang dipahami oleh Philo. Namun Yohanes menggunakan terminologi ini dalam terang konsep perjanjian lama tentang hikmat ilahi. Perhatikan, Yohanes menggunakan terminologi ini dalam terang konsep perjanjian lama tentang hikmat ilahi. Logos dalam alam pikiran filsafat Yunani dimaknai sebagai hukum abadi semesta, permulaan segala ciptaan. Bertolak belakang dengan ini, logos yang dinyatakan Yohanes adalah pikiran Allah sendiri yang digelari secara kiasan sebagai putra Allah. Ia berasal dari Allah. Dalam terjemahnya, fahuwa ibnullahil wahid min datil abi wa fiddatihi wa laisa khurijan anhu. Ia berasal dari zat Allah dan berdiri dalam zatnya serta tidak eksis di luar zat Allah. Terakhir, dalam konsep filsafat Yunani tidak kita temukan ajaran kalimatullah yang menjadi manusia. Perhatikan, dalam konsep filsafat Yunani tidak kita temukan ajaran tentang sang firman yang menjadi manusia. Nah, ini yang penting. Karena itu jangan asal bicara kalau tidak memahami fakta yang sebenarnya. Sebagai umat Kristen, belajarlah dengan baik iman Kristen Anda berakar, bertumbuh di dalam Kristus sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.